trias politika itu adalah penguasa atau pemerintah dengan caranya, dengan harga dirinya, dengan logikanya, dengan reputasinya sendiri. Oke. Iya. Kemudian DPR dengan sama aja, logikanya, pola pikirnya sendiri. Ya, berdasarkan pesanan oligarki. Iya. Nah, jadi kalau ada hakim yang mengikuti kata pemerintah, itu bukan hakim. Bukan hakim sebenarnya. Betul. Saya selalu heran-heran. Di setiap perbincangan di televisi, Pak. Iya. Hakim adalah suara Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, akhir-akhir ini keadaannya mengingatkan saya pada detik-detik jatuhnya Pak Harto, Orde Baru dulu. Unsur kekuasaan sangat mencolok, ya. Unsur hukum itu dikesampingkan. Dulu ada kenal kata petunjuk, ya, kalau udah dapat petunjuk Pak Harto, semuanya lancar jalan lurus. Nah, keadaannya hampir sama seperti sekarang, ya. Kekuasaan itu, negara kekuasaan maksat itu sangat mencolok dibandingin dengan negara restat, negara hukum. Nah, ini sebenarnya melanggar prinsip trias politika, ya. Jadi prinsip yang bagus ini yang diciptakan oleh negarawan Greece zaman dulu itu sekarang kelihatannya dilecehkan di Indonesia. Untuk itu kita akan bincang-bincang dikit ini bagaimana caranya dengan Pak Dr. Wazri Afifi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih gimana, kita prihatin sekali dengan keadaan sekarang ini, Pak. Ya. Rasanya falsafah bernegara trias politika ini dilecehkan di Indonesia. Oh, ya Pak. Ini kita lihat. Kita ini kan umur udah banyak. Iya. Jadi orang Indonesia ini selalu terpedaya oleh uang dan kekuasaan. Oke. Dan oligarki paham itu. Betul. Semua orang Indonesia ini tunduk dengan uang. Nah, ini maka berbahaya. Dia berusaha mencari uang sebanyak mungkin. Iya. Walaupun dulu negeri kita ini di bawah Orde Baru. Iya. Banyak uang. Banyak uang, ya. Banyak sekali uang, mandi uang, ya. Banyak uang. Karena waktu Orde Baru itu sumber dalam alam kita sangat melimpah. Ya. Minyak kita melimpah, gas kita melimpah, hutan kita melimpah, yang lain-lain. Uangnya banyak sekali zaman Orde Baru. Jadi karena uang banyak dan oligarki belum ada, Pak. Iya. Waktu itu kita tidak kenal oligarki. Waktu Orde Baru. Orde Baru kita belum kenal oligarki, tapi yang menciptakan oligarki itu Pak Harto sendiri. Tidak terasa. Sesudah itu terciptalah oligarki. Dan sekarang oligarki pun berkuasa. Sangat berkuasa. Ya, karena dia berkuasa, maka trias politika di negeri ini, di mana trias politika waktu itu menyelamatkan bangsa ini, sesuatu bangsa apa? Berjalan baik. Kenapa? Terbentuknya trias politika di negara Prancis dan Greece, kata Bapak tadi. Iya, Yunani. Oh iya, di Yunani. Jadi yang penting adalah sebelum Raja Ludwig XIV berkuasa, yang dia mengatakan negara adalah saya. Artinya apa yang dia katakan harus ikut. Iya. Apa yang dikatakan dia itu hukum. Ya, itu hukum. Tetapi Pak, sama dengan sesuai kalau sudah ada petunjuk tadi. Nah, kalau petunjuk. Kemudian Pak, beratus tahun sesudah itu, ada pula negara yang mengatakan akan aku selidiki per jam. Itu kan artinya akan aku selidiki setiap jam. Oh, setiap jam. Kalau orang ada anak buahnya menjawab, ya akan aku selidiki. Iya. Tapi ada penguasa yang berkata,
bukan tiap bulan, setiap jam saya tahu. Wah, dimata-matai rakyat. Ya, itu artinya matahari. Oke. Itu adalah sinonim dari negara adalah saya. Oh, betul, betul. Sepakat sekali. Ya Pak, jadi oleh sebab itu, kita terangkanlah dulu apa trias politika itu. Gimana Trias politika itu adalah penguasa atau pemerintah dengan caranya, dengan harga dirinya, dengan logikanya, dengan reputasinya sendiri. Oke. Iya. Kemudian DPR dengan sama aja, logikanya, pola pikirnya sendiri. Oke. Tidak boleh ikut orang. Iya. Sudah tuh hakim. Iya. Sendiri. Semuanya Jalan masing-masing. independen, mengerjakan Ya. tugas masing-masing. Semua jalan masing-masing. Betul sekali. Baru rakyat selamat, Pak. Iya, betul. Tetapi, Pak, kalau hanya itu slogan kata, Iya, perbuatannya aneh-aneh, iya. atau seperti penguasa menguasai semuanya, Iya. itu akan merusak rakyat. Iya. Satu lagi contohnya, Pak ya. Iya. Kalau ada pemerintah menginginkan koalisi mayoritas, Iya. berarti dia melanggar trias politika. Sepakat sekali, Pak. Kalau dia sudah mayoritas, Pak, Iya. kemudian anggota DPR itu, apa kata ketua partai? Iya. Dan ketua partai itu, apa kata presiden? Nah, Dan presiden itu, apa kata oligarki? Maka trias politika tidak laku di Indonesia kalau begitu. Betul. Ya. Lagi bahaya, Pak. Kalau para hakim ikut cara apa kata penguasa, itu bukan trias politika. Iya. Itu namanya monas politika. Monas politika. Mungkin betul. itu namanya. Iya. Oleh sebab itu, bangsa ini sebelum terlambat, Iya. berhentilah memberikan kekuasaan kepada presiden. Negara adalah saya. Itu di dalam keputusan hakim tuh kadang-kadang headline-nya itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Itu kata-kata aja berdasarkan pesanan oligarki. Ya. Nah, jadi kalau ada hakim yang mengikuti kata pemerintah, itu bukan hakim. Bukan hakim sebenarnya. Betul. Saya selalu heran-heran. Di setiap perbincangan di televisi, Pak, Iya. hakim adalah suara Tuhan. Oh. Tapi terbukti suara Tuhan betul akal kita bergembira. Iya. Tuhan jangan bawa-bawa. Apa sebab? Kalau Tuhan dibawa-bawa, orang itu pasti takut masuk neraka. Iya. Kalau dia takut masuk neraka, dia tidak akan berbuat salah dan tidak menganiaya orang. Betul. Sepakat sekali. Kalau orang yang takut dengan Tuhan, dia tidak akan berbuat aniaya. Ya. Betul. Selalu disebut suara Tuhan, wakil Tuhan. Sebut bukan main. Perbuatannya contoh, Pak. Sekarang ketahuan ya, masalah Vina di televisi. Iya, masalah Vina ini ya. Coba dulu, Pak, hakimnya berpikiran sendiri. Iya. Aku adalah hakim. Suara aku, suara Tuhan. Aku penegak keadilan. Iya. Maka Vina tak akan terjadi, Pak. Betul. Kasus Vina nggak akan seperti ini. Nggak ada. Sangat sedih kita. Ya. Kasus Vina itu sangat sedih kita. Ya. Ini sangat mencoreng lembaga peradilan kita. Ya. Sudah itu polisi juga. Iya. Kalau polisi mempunyai pola pikirnya sendiri, mempunyai takut dengan harga diri, dia takut reputasinya jatuh. Iya. Maka dia akan membuat tindakan sesuai dengan pola pikir kebenaran. Iya. Tetapi karena trias politika telah kacau, dia hanya mengikut siapa yang memesan, Iya. maka trias namanya saja. DPR tinggal nama, MK tinggal nama. Iya. MA tinggal nama. Penguasa yang bergembira. Nah, sebentar lagi negara ini hancur. Ya. Tidak lama lagi, hanya tinggal menunggu waktu kalau begitu. Ya, Pak. Ya, tinggal menunggu waktu. Sangat prihatin kita itu, Pak. Ya. Jadi sekarang ini mungkin intelektual, para profesor paham nih. Dikirimlah amicus curiae. Amicus curiae kan? Menunjukkan, wahai saudaraku para hakim. Inilah jalan paling benar. Iya. Malangnya, Pak, amicus curiae yang dikirim para profesor tidak ada gunanya. Tidak diperhatikan juga. Sangat sedih, prihatin sekali. Ya. Nah, jadi kita ingin bertanya nih kepada
bentar lagi kan pemerintah ditukar. Iya, iya. Peralihan ya. Ya. Ganti. Kita ingin bertanya, apakah kita teruskan Iya, iya, iya. perjalanan gelap ini? Di mana Trias Polika tidak ada artinya. Iya, iya. Walaupun ahli sejarah banyak. Iya, iya. Walaupun para profesor banyak. Iya, iya. Trias Politika yang dibuat oleh Montesquieu dulu Iya, iya, iya. tidak ada sekarang. Betul, betul. Padahal negeri kita negeri modern. Nah, iya, iya. Kalau dulu Pak di kampung saya, karena orang hanya pandai mengaji, membaca anak pandai, tetap juga mempunyai harga diri. Betul, Tidak betul. bisa Iya. dimain-mainkan. Iya, iya, iya. Iya, iya. Sekarang harga diri, etika itu sangat menyedihkan sekali. Banyak yang diabaikan oleh pemimpin kita, pejabat-pejabat tinggi negara. Ini sedih sekali kita, sangat prihatin. Nah, jadi oleh sebab itu, semua anggota DPR ini, dia harus paham. Iya, Dia mempunyai jalan hidup sendiri. iya, iya. Jangan ikut ketua partai. Iya, iya. Ketua partai pun harus mikir. Iya, iya, iya. Dia buat partai bukan untuk ini politis. Iya, iya. Ini dinamis. Iya, iya. Apa dinamis? Kalau saya Pak, Iya. ini jalan aku Iya. sebagai DPR. Iya, iya, iya. Ini jalan aku sebagai hakim. Iya, iya. Ini jalan aku sebagai pemerintah. Iya, iya, iya. Barang siapa kena tipu, terpengaruh, takut, Iya, iya. DPR takut pada hakim. Iya, betul. Hakim takut dengan presiden. Iya. Presiden takut dengan DPR. Iya, iya. Terus takut-takut. Kenapa? Karena dibuat alasan untuk takut. Iya, iya. Karena apa? Dikasih uang dari iya, iya, oligarki. iya, iya. Akhirnya semua takut. Takut, iya itu. Negara ini buruk karena semuanya takut, padahal semuanya harus berani. Ya, Iya. Pejabat negara itu harus berani, sebenarnya punya integritas tinggi, mirip-mirip patriot, mirip-mirip pahlawan. ya. Ya, yang mau menerima resiko atas jabatan yang diberikan oleh rakyat. Ya. Ini Ya. prihatin sekali kita, Pak. Ya, memang. Ya, seperti ada satu kali Pak di Mesir. Iya. Di Mesir. Oh, di Pakistan. Iya, iya, iya. Hakim mengatakan batal. Ya batal. Batal ya itu memang. Karena dia mempunyai pola jalan hidup sendiri. Iya, iya. Iya. Dan jalan kebenaran menurut dia Iya. yang benar. Iya, Tidak iya. boleh dikacau oleh yang lain. Iya, iya, iya. Misalnya penguasa berkata, harus ya, Iya, ngomong iya. begini. Enggak ada. Iya, Tidak iya. bisa Iya. di negara yang beradab. Kebetulan Pak Wazri, minggu malam kemarin saya ikut acara Zoom-nya Kahmi, ya, Ya. Insan Cita itu. Salah satu pembicaraan yang baik itu Profesor Siti Zuhro, ya. Dia prihatin sekali keadaan sekarang. Dia mengusulkan supaya kita kembali ke pembukaan Undang-Undang Dasar 45 lagi, ya. Dan menegakkan trias politika ini dengan jalan pertama itu menegakkan demokrasi perwakilan. Ya. Maksudnya, ya, lembaga perwakilan kita itu diisi bukan melalui pemilihan umum, tapi melalui utusan-utusan, Pak. Ada utusan profesional, utusan agama, ya, dan lain-lain. Itu menarik sekali, tapi perjuangannya panjang ini. Ini harus bisa kompromi dengan penguasa, terutama DPR ini. Karena kalau kita mengharapkan demokrasi trias politika kita ini dapat ditegakkan dengan kondisi masyarakat rakyat kita yang demikian banyak yang miskin ini, ya agak sukar. Salah satu pembicara itu menyatakan ini baru bisa berhasil kalau sudah ada bantuan 20 juta per kepala, sehingga masyarakat itu suaranya tidak bisa dibeli lagi. Nah ini sukar, nggak mungkin 20 juta itu diberi gaji nganggur 20 juta, kecuali korupsi dapat dibasmi. Ada yang itu Pak Abraham Samad, kalau produksi tambang aja diakalin, setiap orang dapat berapa itu 1 bulan? Oh ya. Iya. 20 itu yang 20 juta. 20 juta itu ya baru demokrasi kita bisa tegak. Nah, yang ini muternya. Tapi itu bikin betul Pak. Ya, tapi ya. bagaimanapun Pak, Iya. dalam keadaan yang darurat, Iya, iya. kita bisa buat sebenarnya. Yang orang-orang yang terhebat duduk di DPR. Nah, itu. Ya, contohnya begini Pak. Sekarang, kalau kita ini kan partai, ini kan parpol kan. Iya, iya, iya. Kata parpol, serangan fajar, semua mengalahkan.
walaupun calon-calon yang lain hebat. Betul, betul. Ada satu keluhan di televisi saya dengar, Pak. Iya, iya, iya. Ini anggota DPR lama. Dia bekerja membantu rakyatnya. Betul. Betul, dia membantu dengan harapan dia terpilih lagi. Iya, iya, iya. Tetapi kalah, Pak. Iya, Apa iya. sebab kalah? Iya. Rakyat tidak peduli apa kerja baiknya selama ini, dikalahkan oleh serangan fajar. Serangan fajar sangat ampuh itu, Pak. Ya, serangan, Ya, menurut logika, anggota DPR yang begini kan bagus. bagus, ya, ya. Layak diteruskan. Iya. Tetapi dia diganti oleh orang yang tukang suap. Iya, itu buruk sekali. Itulah Siti Zohra khawatir. Iya, iya. Maka yang akan anggota DPR demikian penuh oleh orang-orang yang tidak berpikir panjang, hanya berpikir menang walaupun curang. Nah, ini yang berbahaya. Inilah negeri akan jadi negeri curang. Negeri curang bakal hancur. Ya. Iya, enggak akan lama. Ya, Bapak dah tahu sejarah kan? Iya. Negeri yang paling curang yang kuat berkuasa di gua sarang penyamuk. Ya, itu. Iya. Kita ini akan Sabang Merauke guanya sebesar ini. Betul. Isinya penyamun semua. Mau begitu. Betul juga buat Siti Zohra. Iya, iya. Betul. Satu-satunya jalan trias politika ditegakkan menurut penciptanya dulu. Nah, sepakat sekali itu. Sangat sepakat sekali. Ya. Dan yang diusulkan Siti Zohra jalan ke arah di sana membuat apa itu namanya demokrasi perwakilan sesuai dengan sila keempat ya. Sila keempat Pancasila itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perwakilan apalagi itu lupa. Dalam permusyawaratan dan perwakilan. Demikian saya kira pemirsa ya, itu himbauan kita, semoga kita semua tersadarkan ya, dibangunkan kesadaran bahwa trias politika selama ini sudah dilecehkan di Indonesia dan ini sangat berbahaya sekali, mengancam keutuhan NKRI dan Indonesia. Sekarang saya ada satu waktu. Iya, boleh silakan closing. Gini, Pak. Kelihatannya trias politika berhasil menjadikan kekuasaan raja-raja yang diktator di Prancis itu hilang. Ya. Akhirnya negeri itu baik. Betul. Sekarang kita belajar sejarah itu, kita minta kepada semua yang ada di negeri ini trias politika dihidupkan. Betul. Walau dia hakim, dia MK, dia MA, atau semua hakim semua sudah bertekad bersumpah. Bersumpah untuk menjadikan pola pikir hakimnya digunakan 100%. Iya. Jangan ikut orang lain. Betul. Jangan takut dengan uang. Pokoknya kalau dia menjadi hakim bersumpah menyelamatkan reputasi hakim. Iya. Sekarang anggota DPR yang maju kena serangan fajar. Bersumpah juga. Walaupun dia duduk di sana kena kecurangan, ya apa boleh buat. Tetapi dia bersumpah juga. Untuk menjaga reputasi DPR-nya. Betul. Tegakkan harga diri masing-masing. Iya. Jangan main-main cari-cari. Mayoritas. Tak penting. Iya. Yang penting harga diri, reputasi, tegakkan masing-masing orang. Bukan institusi, Pak. Iya. Orang itu berpikir aku adalah anggota DPR untuk menyelamatkan bangsaku. Aku punya harga diri. Oke. Kemudian penguasa. Iya. Penguasa bertindaklah jujur. Tidak ada orang akan kacau. Iya. Kalau penguasa jujur, tidak siapapun yang akan mengalahkan dia. Betul. Itu saja, Pak. Itu supaya negeri kita ini kembali menjadi penghuni sah planet bumi. Oke. Baik pemirsa, marilah bersama-sama kita aktif dan konstruktif untuk membangun negara ini. Hidupkanlah marwah trias politika yang murni, sehingga masing-masing cabang kekuasaan itu independen, tidak dipengaruhi oleh orang luar dan tidak punya rasa ketakutan, tidak dibayangi ancaman-ancaman dan lain sebagainya, sehingga secara bertahap negara kita akan lebih maju lagi. Ya, rakyat miskin akan berkurang, ya. Bantuan sosial untuk orang miskin juga akan berkurang otomatis. Insya Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.